Selamat pagi. Ya, baik. Terakhir saya kemarin itu lewat Ibikes ya, dan pernah saya jelaskan secara lewat Zoom itu terkait dengan aspek pencegahan ya, five level prevention, betul ya? Ada promosi, specific protection, kemudian disability limitation gitu ya. Itu sudah kemarin terakhir kalau nggak salah, ya. Betul, Pak. Kan ada promosi, kemudian specific protection gitu ya. Baik, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang promosi ya, promosi kesehatan. Nah, jadi ini konsep tentang promosi kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara masalah promosi, itu saya kira sudah terfikirkan di dalam pemahaman kita barangkali ya, adalah sebuah upaya untuk peningkatan ya. Nah, apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah tentang kesehatan, maka ini adalah promosi kesehatan. Nah, di dalam promosi kesehatan itu bagaimana supaya tercapai? Maka ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Karena apa? Karena promosi kesehatan itu adalah sebuah proses yang sifatnya adalah pemberdayaan. Apa sih yang dimaksudkan dengan pemberdayaan? Diberdayakan. Ya, jadi sebenarnya sumber dayanya itu ada. Gitu. Jadi misalnya SDM-nya ada, fasilitasnya mendukung begitu, tetapi belum belum menghasilkan atau belum memiliki keberfungsian ya yang baik dalam rangka untuk meningkatkan promosi gitu. Dalam rangka untuk promosi gitu. Maka inilah yang diberdayakan, maka diperlukan promosi, jadi pemberdayaan ya, atau istilah lain adalah memandirikan ya. Jadi diberdayakan, dimandirikan. Kadang-kala ada dalam satu wilayah itu yang sumber dayanya ada, baik manusia maupun fasilitas maupun sistem ya, sistem yang dibangun itu sudah ada. Tetapi ternyata belum mampu untuk mandiri. Maka ini menjadi sasaran. Nah, siapa mereka itu? Adalah tentu kelompok-kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa masyarakat luas dalam satu kelurahan, bisa juga lebih kecil lagi RW, ya, lebih kecil lagi adalah RT. Ini yang perlu diberdayakan. Jadi kita bisa memberdayakan di masyarakat itu. Nah, tentunya fungsinya untuk apa? Pertama, memelihara, meningkatkan, dan melindungi ya kesehatannya. Jadi mereka itu diharapkan dapat mampu survive ya, mampu hidup mandiri, mampu hidup secara optimal, ada kemaknaan dalam kehidupannya ya. Karena sehat itu adalah ada yang mengatakan yang utama, betul ya, sehat itu yang utama. Kita kaya raya tetapi sakit-sakitan, ya, tidak bisa menikmati kekayaan kita. Maka sehat itu nomor satu. Gitu, ya. Nah ini jadi melindungi kesehatannya. Nah bagaimana caranya? Tentu kita harus bisa meningkatkan pertama kesadaran. Ya ini sulit ya. Sadar itu kan butuh
waktu, butuh pemahaman, ya, butuh apalagi ya supaya sadar itu ya, pemahaman, mampu. Jadi orang yang sadar akan kesehatan itu kan dibutuhkan satu proses pemahaman yang tinggi supaya dia menyadari, oh ini ternyata penting ya, dari aspek sadaran. Yang ketika sudah sadar, diharapkan dia ada satu kemauan, ya. Jadi mau sadar dulu, mau, oh iya ya, kalau saya tidak hidup bersih dan sehat itu, rumah terkesan kumuh, banyak macam-macam itu, ya. Itu dia nggak sadar akan seperti itu, ya maka didiamkan saja lingkungan yang kumuh itu. Padahal kita tahu bahwa history of disease, ya, itu kan salah satunya adalah lingkungan. Jadi ada host kemarin ya, agent dan environment. Jadi ada host, ada pejamu gitu ya, ada agent bibit penyakit, dan juga ada lingkungan. Nah, ketika lingkungannya itu ternyata tidak mendukung dari aspek kesehatan, ya tentunya nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, kesadaran untuk itu tidak ada, maka dibiarkanlah kumuh. Maka ini yang perlu ditanamkan dulu. Harus sadar, buang yang paling sederhana saja deh. Membuang sampah sembarangan itu dihindari dan seterusnya ya. Nah, dari situ kan muncul kemauan. Nah, setelah kemauan tentunya adalah kemampuan, dia mampu melakukan. Nah, akhirnya baru sampai pada proses pengembangan. Jadi memang harus bertahap. Ya, nanti kalau misalnya Anda ditugasi untuk melaksanakan promosi kesehatan, itu juga kita pelajari sungguh-sungguh ya di aspek itu. Ya, kebetulan kemarin itu saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Kota Semarang ya, Pak Hakam. Beliau menyampaikan kesadaran masyarakat untuk vaksin COVID. Nah, vaksin COVID itu bervariasi. Ada yang langsung begitu ada perintah vaksin, langsung vaksin mau gitu. Ada yang setengah-setengah karena termakan isu, dan bahkan ada yang menolak, ya, menolak vaksin itu ada, ya, sehingga harapan pemerintah percepatan vaksinasi itu sedikit banyak mendapatkan hambatan dari sana, dari aspek kesadaran, kemauan gitu, ya. Kenapa? Saya kira karena mereka termakan isu dan sebagainya, ya, jadi seperti itu. Jadi kesadaran dan kemauannya belum ada yang menolak dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya mereka memiliki kesadaran dan kemauan? Maka strateginya itu ya melakukan pendekatan. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Misalnya mendekati Toma, ya, Toma itu siapa? Tokoh masyarakat. Siapa sih tokoh masyarakat? Bahkan kemarin itu di suatu daerah gitu ya, itu banyak premannya, ya, preman, freeman, nah, orang yang bebas, orang bebas. Preman kan dari istilah freeman, ya, preman. Wah, bertato semua itu ya mereka. Lalu kemudian sebagian besar masyarakatnya itu tidak mau COVID, tidak mau divaksin COVID gitu, ya, karena ada pemahaman yang keliru, belum ada kesadaran sehingga nggak ada kemauan untuk vaksin. Lalu kemudian Pak Kadinkes ini langsung turun ke masyarakat, ya, mendekati siapa sih tokoh masyarakatnya. Wah, tokoh masyarakatnya tuh premannya dia gitu ya, preman di sana, orangnya gede bertato gitu ya. Nah, diajak ngobrol-ngobrol santai dulu awalnya, ya, jadi mendalami dalam kehidupannya dan seterusnya, kemudian berproses pelan-pelan, diberikan tingkat kesadaran, diberikan pemahaman supaya tingkat kesadarannya muncul. Jadi vaksin itu perlunya untuk apa dan sebagainya, sehingga tokoh masyarakat itu memahami dan pada akhirnya apa? Bisa menggerakkan seluruh warganya untuk vaksin. Nah, ini sebuah strategi, nanti kita akan jelaskan lebih dalam ya. Jadi intinya promosi itu meningkatkan kesehatan. Salah satunya tadi dengan spesifik protection, jadi memberikan satu imunisasi, vaksinasi itu promosi kesehatan.
Nah, yang dulu sudah pernah kita bahas ini ya, 5 level of prevention, itu yang dikenal dengan teorinya Level and Clark ya. Jadi ada health promotion, ya, health promotion. Jadi promosi kesehatan, ada specific protection, ya, perlindungan khusus, ada early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, lalu kemudian rehabilitation. Ya, lima level, ya, 5 level pencegahan. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan itu? Ada strateginya, ada caranya, ya, ada caranya. Pertama adalah advocacy, jadi advokasi. Bagaimana kita memberikan pemahaman, pendidikan, ya, itu yang kita lakukan pertama kali. Jadi kita harus melakukan advokasi ke siapa? Ya, ke masyarakat yang kita sasar. Masyarakat yang kita sasar itu berlapis, ya, mana dulu yang harus kita dahulukan, ya, diberikan advokasi, diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Di semester akhir itu ada namanya PKMD, ya, jadi ada penyuluhan. Mahasiswa diminta untuk melakukan PKMD, itu bekerjasama dengan ya puskesmas atau apapun ya, melaksanakan promosi ini. Yang sering dilakukan teman-teman itu apa ya, promosi tentang kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Misalnya cara bercuci tangan dari aspek yang sangat sederhana ya. Cara apa namanya? Jadi kita lihat tentunya di masyarakat itu yang dibutuhkan apa, kita intervensi. Kalau masyarakat itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kesadaran mereka untuk membuang hajat ya, BAB di tempat yang disediakan. Nah, itu juga dari kondisi lapangan yang perlu kita intervensi ya, itu kita berikan advokasi. Nah, jangan semena-mena kita menganggap diri kita yang paling baik gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke lingkungan masyarakat, ya kita harus mendapatkan dukungan sosial. Jadi ada social support ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke lingkup masyarakat yang tidak kita kenal kemudian langsung kita ajak begitu saja, itu tidak bisa. Kita harus mendapatkan social support ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan social support? Tentu kita harus memiliki propaganda ya, memiliki apa istilahnya itu daya tarik ya, daya tarik yang baik. Nah, supaya dapat social support, daya tarik kita berikan, dan tentu adalah tadi kita harus berlapis, ada pendekatan-pendekatan ke tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian empowerment itu harus kita lakukan. Mana ya yang harus kita berdayakan? Mana yang harus kita mandirikan? Ini strateginya. Nah, juga kemudian pengembangan berikutnya itu bisa ya dengan model begini. Jadi kita menawarkan health public policy, jadi kebijakan berwawasan kesehatan. Lalu kemudian jadi supportive environment itu adalah lingkungan yang mendukung. Jadi harus ada kondisi lingkungan yang mendukung. Kita perlu reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi kita lihat Biankesnya itu sejauh mana sampai hari ini berjalan, kemudian bagaimana kita membuat satu model pelayanan kesehatan kembali atau kita merekonstruksi, mereorientasi, arahnya adalah merekonstruksi, jadi mengubah atau memodifikasi. Kemudian juga tidak terlepas dari personal skill, di keterampilan individu kita di dalam mengelola. Jadi kita perlu untuk menjadi sosok yang bisa membawa orang lain mengikuti visi dan misi kita. Nah, ini jadi daya tarik itu harus muncul ya. Dan yang terakhir tentunya adalah community action. Bagaimana sebuah gerakan masyarakat itu muncul ya. Kalau sudah ada gerakan masyarakat bahwa kalau sudah ada gerakan masyarakat itu artinya bahwa strategi promosi kesehatan kita itu sudah terjadi ya, sudah sukses gitu ya. Sebuah gerakan yang kita munculkan itu sudah ada.
Ini ruang lingkupnya, jadi kita tidak boleh atau kita mesti memperhatikan hal-hal berikut ya. Pertama bahwa perlu ada satu kajian ya ilmu yang mencakup promosi ya. Itu mulai dari ilmu perilaku ya. Jadi ilmu perilaku itu bagaimana ya kita menjadikan perilaku itu perubahan perilaku gitu ya. Jadi perubahan perilaku itu terjadi. Jadi kalau kita mengintervensi seseorang supaya memiliki kebiasaan buang air besar di tempat yang disediakan, misalnya begitu, kan kebiasaan yang awalnya buang air besarnya di sungai, di kebun dan sebagainya, dirubah perilakunya supaya BAB-nya di tempat yang ditetapkan. Itu namanya merubah perilaku. Maka ini perlu ada ilmu perilaku ya. Nah, ilmu perilaku itu berkaitan dengan aspek psikologinya, antropologinya, sosiologinya, yaitu dikaji semuanya. Jadi tujuannya apa? Tujuan tadi pembentukan dan perubahan perilaku ya. Tentunya ini diperlukan satu proses pendidikan, komunikasi yang baik, ya bagaimana satu proses manajemen dan kepemimpinan ya kita yang melaksanakan intervensi itu. Nah, ini ruang lingkupnya ya bisa dalam aspek promotif, preventif ya, tingkat kuratif ya, bahkan tingkat rehabilitatif ya. Jadi namanya saja promosi dari aspek kesehatan ya semuanya. Ya, dari aspek promotif itu peningkatannya, dari aspek preventif itu pencegahannya, dari aspek kuratif itu adalah penyembuhannya, dari aspek rehabilitatif yang mengembalikan ke kondisi awal. Ya, ini ruang lingkupnya. Lalu juga kita bisa lihat juga ruang lingkup dari sisi yang lain, ya berdasarkan tatanan ini, mulai dari keluarga, ya tatanan keluarga. Jadi jangan lupa masyarakat kecil itu adalah keluarga. Ini yang perlu juga kita sasar. Jadi keluarga itu adalah tatanan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, ya tatanan terkecil, ya rumah tangga ini yang jangan lupa ini juga menjadi ujung tombak keberhasilan dalam proses promosi kesehatan yang sasaran kita adalah masyarakat luas. Juga sekolah ya, makanya kan di sekolah-sekolah itu sering kali ada kunjungan, sosialisasi dan sebagainya. Ini bisa kita laksanakan. Kemudian juga di tempat kerja, tempat-tempat umum, ya bahkan institusi pelayanan kesehatan itu sendiri itu bisa kita laksanakan sebuah promosi. Jadi masyarakat itu tidak terbatas pada tadi kelompok RT, RW, kelurahan gitu, tapi satu komunitas ya, komunitas. Di sini disebutkan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, termasuk Yankes sendiri. Nah, ini metodenya ya baik secara individu, kelompok maupun massa ya, massa ini. Oke, ini sementara untuk mengawali penjelasan tentang promosi kesehatan ya. Jadi kita bisa mensasar ke sana. Nanti ilmu ini, teori ini bisa Anda praktekkan ketika nanti semester akhir ada mata kuliah PKMD ya, penyuluhan kesehatan masyarakat desa. Ya, nanti Anda bisa bagaimana ya, saya harus melakukan upaya apa ya, promosi apa ya. Tentu ini harus ada analisis kebutuhan ya. Dan analisis kebutuhan itu didasarkan pada nilai kesehatan yang masih rendah di sebuah masyarakat itu. Jadi kalau nilai kesehatannya masih rendah di bidang apa? Ya, masyarakatnya kok banyak terjadi diare ya, tertinggi dari aspek kejadian penyakit adalah diare. Maka apa yang harus saya intervensi? Dicek, diarenya karena banyaknya misalnya amuba, misalnya begitu ya. Nah, dari aspek mana, kesehatan mana yang harus kita intervensi dan seterusnya. Masyarakatnya kok banyak kena kecacingan ya. Ini karena mereka sudah biasa BAB-nya di sungai, di kebun dan sebagainya. Maka saya harus intervensi mereka supaya mereka BAB di tempat yang disediakan dan seterusnya. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Dan itu ya, itu caranya untuk melaksanakan satu promosi kesehatan. Saya kira itu untuk mengawali pembahasan terkait dengan promosi kesehatan. Kalau dulu kan
nilai-nilai dasar kesehatan ya sudah kita bahas, apa itu kesehatan sampai dengan aspek prevensinya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang pada aspek prevensinya. Terima kasih, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya silakan. Sepertinya cukup, Bapak. Cukup ya, baik, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Ya, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bapak. Selamat Pagi, Bapak. Saya izin ya.